Suara Papua ingin merdeka kayaknya belum berhenti berdengung sampai hari ini. Apalagi Senin lalu sempat trending video diplomat Silvani Pasaribu yang minta negara Vanuatu berhenti nyampurin urusan Papua. Masalahnya si Prime Minister negara ini nyenggol-nyenggol soal isu kemerdekaan Papua dalam pidatonya di sidang PBB ke-75. Hal ini emang bukan pertama kali terjadi sih. Sebenarnya ada apa ya di balik isu Papua merdeka? Kenapa mereka ingin merdeka? Dan sejarahnya gimana? Terus dampaknya apa kalau memang ini terjadi? Itu yang akan Ella bahas hari ini. Disclaimer dulu, setiap materi yang ada di sini semuanya bukan opini Ella, tapi hasil riset dan berita dari narasumber yang ada. Isu Papua Merdeka emang gak bisa lepas dari organisasi Papua Merdeka atau OPM. Sekarang sih lebih sering disebut dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Gerakan perlawanan mereka dimulai sejak tahun 1965 di Manokwali. Habis itu terus berlanjut sampai hari ini. OPM menilai penyatuan wilayah Papua ke NKRI tahun 1969 yang merupakan perjanjian antara NKRI dan Belanda adalah penyerahan dari tangan satu penjajah ke tangan lain. Kalau menurut buku yang diterbitkan oleh LIPI tahun 2009 Papua Roadmap, ada beberapa faktor penyebab gerakan Papua Merdeka ini. Misalnya diskriminasi, belum optimalnya pembangunan infrastruktur, proses pembauran politik dan ekonomi yang belum tuntas, dan beberapa hal lainnya. Benar, tahun 2019 di acara Mata Najwa, Gubernur Papua Lukas NMB bilang kalau setelah Indonesia merdeka puluhan tahun, orang Papua masih belum di-Indonesiakan juga. Menurutnya pembangunan yang ada pada saat itu, misalnya Trans Papua, nggak menjawab kebutuhan mereka. Kata Lukas, orang Papua nggak butuh pembangunan, butuhnya kehidupan. Terus pendapat dari tokoh pemuda Papua Habelino Sawaki, orang Papua terpinggirkan dari NKRI. Cuma ada 3 orang anggota dewan yang asli Papua, 27 orang lainnya pendatang. Artinya nggak cuma pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan SDM perlu dilakukan. Padahal menurut Presiden Jokowi, salah satu tujuan pembangunan infrastruktur di Papua supaya logistik dapat tersalurkan dengan baik, sehingga mendukung pembangunan fasilitas yang ada di Papua. Ya, mungkin harapannya dengan begini pembangunan sekolah, rumah sakit, dan lembaga penting lainnya bisa dilakukan dengan lebih murah dan cepat. Karena kan selama ini jalanannya belum dibenahi. Pendistribusian barang harus lewat udara. Kalau untuk mata liar belat, otomatis biayanya lebih mahal. Terakhir, dampaknya. Kalau Papua lepas dari Indonesia, pastinya Indonesia akan kehilangan salah satu surga wisatanya. Karena alam Papua begitu indah. Next, bakal kehilangan salah satu sumber pemasukan terbesar juga. Misalnya dari PT Freeport Indonesia. Karena negara kita memegang 51% sahamnya. Di sisi lain, Papua akan sulit menjadi negara maju. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lukas NMB, Papua jangan bicara soal merdeka karena SDM-nya belum memadai. Gimana menurut kakak-kakak soal Papua yang ingin melepaskan diri dari Indonesia? Tulis komennya di bawah ya.